warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Kurnia Sandi. Saya akan mereview materi Networking Advance yang terdiri dari 6 materi. Materi pertama, Connecting to the WAN. WAN menggunakan peralatan transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, atau satelit. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal ke jaringan area lokal lain, sehingga pengguna atau komputer di satu lokasi dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi lain. Kenapa memilih WAN? Beroperasi di luar lingkup geografis LAN, menghubungkan LAN perusahaan ke LAN remote pada situs cabang dan situs telekomuter. Dimiliki oleh penyedia layanan. Organisasi harus membayar biaya untuk menggunakan layanan penyedia untuk menghubungkan situs. Apakah WAN diperlukan? Bisnis membutuhkan komunikasi antar situs yang terpisah secara geografi. Misal, kantor regional atau cabang harus mampu berkomunikasi dan berbagi data. Organisasi harus berbagi informasi dengan pelanggan organisasi lain. Pekerja mobile harus mengakses informasi yang berada pada jaringan perusahaan. Pengguna komputer rumah harus mengirim dan menerima data melintasi jarak semakin besar. Misalnya, konsumen berkomunikasi melalui internet dengan bank, toko, dan berbagai penyedia barang dan jasa. Siswa melakukan penelitian dengan mengakses indeks perpustakaan dan publikasi yang terletak di bagian lain dari negara dan di bagian lain dunia. Selanjutnya, EIGRP. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya digunakan sesama router Cisco dan routing ini tidak didukung dalam jenis router yang lain. Cara kerja, EIGRP sering disebut juga Hybrid Distance Vector Routing Protocol karena cara kerjanya menggunakan dua tipe routing protokol, yaitu Distance Vector dan Link State. Dalam pengertian bahwa routing EIGRP sebenarnya merupakan Distance Vector Protocol, tetapi prinsip kerjanya menggunakan Link States, sehingga EIGRP disebut sebagai Hybrid Distance. Mengapa dikatakan demikian? Karena prinsip kerjanya sama dengan Link States Protocol, yaitu mengirimkan semacam hello paket. Fitur dasar EIGRP dirilis pada tahun 1992 sebagai Cisco Proprietary Protocol. Fungsi dasar dari EIGRP dirilis sebagai open standard pada tahun 2013, merupakan pengembang protokol routing distance vector, menggunakan diffusing update algoritma untuk menghitung jalur dan jalur cadangan. Membentuk neighbor adjacencies menggunakan reliable transport protocol untuk menyediakan pengiriman paket-paket EIGRP ke tetangga. Update secara partial dan bounded, mengirim update hanya ketika terdapat perubahan dan hanya kepada router yang memerlukan informasi tersebut. Mendukung equal dan unequal cost load balancing. Jenis-jenis paket EIGRP. Ada paket hello, paket acknowledgement, paket update, paket query, paket reply. Selanjutnya, koneksi point to point. Port serial dan paralel. Koneksi point to point digunakan untuk menghubungkan LAN menuju WAN penyedia layanan. Juga dikenal sebagai koneksi serial atau koneksi lasted line. Komunikasi melintas sebuah koneksi serial merupakan sebuah metode transmisi data di mana bit dikirimkan secara berurutan melalui saluran tunggal. Pada komunikasi paralel, bit-bit dapat dikirimkan secara serentak melalui beberapa saluran atau kabel. Pada link WAN, data dienkapsulasi oleh protokol yang digunakan oleh router pengirim. Frame terenkapsulasi dikirim pada media fisik menuju WAN. Router penerima menggunakan protokol komunikasi yang sama untuk dekapsulasi frame yang datang. Link komunikasi point to point. Link point to point dapat menghubungkan dua wilayah geografik berbeda. Pembawa menyediakan sumber daya khusus untuk LAN yang disewa oleh pelanggan. Link point to point biasa lebih mahal dibandingkan layanan bersama. Statistic Time Division Multiplexing (STDM) menggunakan sebuah variabel penjaga time slot yang memungkinkan saluran untuk bersaing mendapat ruang slot bebas. STDM mengoptimalkan penggunaan saluran dengan menghindari time slot kosong pada saat saluran tidak digunakan atau tidak ada data. Selanjutnya, broadband solution. Pengenalan teleworking. Teleworking adalah melakukan pekerjaan dengan terhubung ke tempat kerja dari lokasi jauh. Menggunakan telekomunikasi, teleworking yang efisien menggunakan koneksi internet broadband seperti virtual private
network atau VPN. Keuntungan teleworking bagi employer, meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi biaya dan pengeluaran, retensi dan rekrutmen lebih mudah, mengurangi ketidakadilan, meningkatkan moral, meningkatkan corporate citizenship atau tanggung jawab terhadap lingkungan, meningkatkan layanan pengguna. Keuntungan bagi pemerintah, membantu menciptakan ekonomi berkelanjutan, membantu mengurangi masalah kontemporer seperti trafik, meningkatkan produktivitas, meminimalisasi gejala kesenjangan digital, mengurangi biaya dan pengeluaran, meningkatkan fleksibilitas. Keuntungan teleworking bagi individual, produktivitas lebih 70%, hemat waktu, hemat biaya, lebih sehat, lebih banyak waktu untuk rumah dan keluarga, memegang kendali, dan fleksibilitas. Keuntungan teleworking terhadap komunitas, membantu membangun ekonomi berkelanjutan, meningkatkan nilai real estate, membantu mengurangi masalah kontemporer seperti lalu lintas, kebutuhan infrastruktur, dan lain-lain, meningkatkan produktivitas, mengatasi masalah kesenjangan digital, dan mengurangi biaya dan pengeluaran. Keterbatasan telework bagi organisasi, lebih sulit untuk melacak kemajuan karyawan, perlu untuk menerapkan gaya manajemen baru. Keterbatasan bagi individu, perasaan terisolasi, koneksi yang lambat, dan gangguan. Solusinya, koneksi broadband, IPsec, VPNs, teknologi layer 2 WAN, private tradisional. WLAN komponen, dukungan mobilitas, produktivitas tidak lagi terbatas pada lokasi kerja yang tetap atau dalam periode waktu terdefinisi. Orang-orang saat ini berharap untuk terkoneksi setiap saat dan dari manapun, dari kantor ke bandara atau rumah. Pengguna saat ini berharap untuk mampu menjelajah atau roaming secara nirkabel. Keuntungan nirkabel, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, kemampuan untuk tumbuh dan beradaptasi terhadap perubahan. Itu adalah komponen dari wireless LAN. Dan selanjutnya, teknologi nirkabel. Jaringan nirkabel dapat dikelompokkan secara luas sebagai wireless personal area network atau WPAN, wireless LAN atau WLAN, wireless wide area network atau W1, Bluetooth, dan Wi-Fi. Selanjutnya, troubleshooting the network. Mendokumentasikan jaringan. Network documentation merupakan sebuah dokumentasi lengkap keadaan jaringan sekarang dan akurat. Dokumentasi ini meliputi file-file konfigurasi, termasuk file konfigurasi jaringan dan konfigurasi file and system, diagram topologi fisik dan logik, tingkat performa baseline. Troubleshooting proses, mengumpulkan gejala, bertanya ke end user, lalu menggunakan layered models untuk troubleshooting. Metode troubleshooting lanjutan. Selain pendekatan sistematis berlapis untuk mengatasi masalah, ada juga pendekatan pemecahan masalah kurang terstruktur. Salah satu pendekatan pemecahan masalah didasarkan pada tebakan oleh administrasi jaringan berdasarkan gejala dari masalah. Pendekatan lain melibatkan membandingkan situasi kerja dan situasi tidak kerja dan menandai perbedaan yang signifikan. Menukar perangkat bermasalah dengan perangkat yang bekerja baik adalah cara cepat untuk memecahkan masalah. Software troubleshooting. Perangkat lunak umum alat pemecah masalah meliputi NMS Tools, Knowles Baselining Tools, Host-Based Protocol Analysis, Cisco iOS, Hardware Troubleshooting Tools. Peralatan troubleshooting hardware umum yaitu network analysis module, digital multimeter, kabel tester, kabel analis, portable network analysis. Baiklah, sekian review materi dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.